Pengalaman besar bakal didapatkan oleh Doni Haryono yang kini sudah membela klub voli VC Nagano Trident asal Jepang itu, mengapa tidak? Berdasarkan bursa transfer pemain, diketahui Nishida kembali lagi ke asal JTEK Testings. Maka ini akan menjadi suguhan menarik bagi penikmat voli di Indonesia, ketika JTEK Testings yang dihuni oleh Nishida bertemu dengan VC Nagano Trident yang dihuni Doni Haryono. Perlu diketahui, Yuji Nishida adalah andalan di tim JTEK Testings dan timnas Jepang di turnamen bola voli VNL 2022 Putra. Pengalaman Nishida menjadi bukti bahwa Jepang tak bisa diremehkan di cabang bola voli dunia. Kehadiran Yuji Nishida misalnya, pemain yang selalu bersemangat di setiap game itu cukup disegani lawan di VNL 2022. Yuji Nishida striker asal Jepang itu, seringkali yang membuat libero lawan kewalahan. Lahir pada tanggal 30 Januari tahun 2000, ia adalah atlet bola voli yang berposisi sebagai opposite. Nishida sebagai pemain voli, apalagi di kelas dunia, tinggi badan Yuji Nishida terbilang kurang ideal, apalagi saat ini banyak pemain yang tingginya bahkan di atas 2 meter. Tapi ia punya kelebihan lain, Nishida memiliki lompatan tinggi dan pukulan keras yang sulit dijangkau lawan. Kemampuan itu menjadi senjata utamanya sebagai seorang opposite. Ia juga bisa menghasilkan es dari servisnya yang keras. Yuji pernah bergabung dengan Escolapios Keisei High School. Ia kemudian bergabung dengan JTEK Testings, klub bola Jepang 2 tahun berikutnya. Bersama JTEK, kemampuan Yuji Nishida terus terasa. Di sisi lain ia juga mulai menjadi tumpuan timnas bola voli Jepang. Nishida mendapat penghargaan sebagai Best Server di Japan V-League pada tahun 2018 sampai 2019. Ia juga mendapat penghargaan Best Server pada Asian Championship 2019. Musim berikutnya ia mendapat penghargaan sebagai Best Opposite di Liga Bola Voli Jepang, serta di Kejuaraan Dunia 2019. Musim 2019 sampai 2020 menjadi momen terbaik untuk Yuji Nishida, ia berhak menjadi MVP Liga Jepang. Berikutnya pada tahun 2020 sampai 2021 ia juga kembali menjadi best server di Liga Jepang. Berbagai prestasi yang ia dapatkan membuat Tono Calippo Calabria Vibo Valentia, tim bola voli Italia merekrutnya pada 2021 sampai 2022. Namun untuk musim 2022 sampai 2023, Yuji Nishida kembali balik ke Jepang dan bergabung dengan klubnya JTEK Testings. Farhan Halim merupakan open spike dan outside hitter dari tim Jakarta Pertamina Pertamax. Ia menjadi salah satu nama yang diperbincangkan penikmat voli pada gelaran musim ini. Farhan Halim dijuluki bintang baru Proliga. Penampilan apik Farhan Halim bersama Jakarta Pertamina Energi di Proliga 2020 membuatnya dijuluki sebagai bintang baru Proliga. Julukan itu masih melekat pada diri pemain berusia 21 tahun itu hingga saat ini. Sejak saat itu dirinya selalu tampil konsisten dengan speed dan servis keras yang dimilikinya. Farhan pernah bermain di luar negeri. Pamornya yang melejit di kancah voli nasional membuat Farhan Halim lantas mendapat perhatian dari tim luar negeri. Tercatat ia pernah berkarir di luar negeri di ajang UAE First League dengan membela Hatta Club di musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Tak memiliki jari kelingking, di balik performa apik yang dimiliki Farhan Halim, siapa sangka bahwa dirinya ternyata tak memiliki jari utuh. Ia diketahui tak memiliki jari kelingking. Farhan Halim harus kehilangan jari kelingking di tangan kirinya saat kecil karena harus diamputasi usai terjepit di siku penyangga penampungan air. Farhan Halim jadi best server Proliga 2022, karena kemampuannya dalam servis yang apik itu, Farhan Halim terpilih sebagai best server Proliga 2022. Penghargaan ini pun menjadi bukti bahwa kekurangan yang ia miliki tak menghalanginya untuk berprestasi dan menembus tim nasional serta tim luar negeri. Farhan Halim menerima beasiswa saat kuliah berkat voli. Berkat ketangkasannya dalam bermain voli, Farhan Halim dibebaskan dari biaya selama menduduki bangku kuliah alias mendapat beasiswa penuh. Beasiswa yang ia dapat di masa kuliah adalah beasiswa berprestasi. Beasiswa itu diterimanya usai membawa tim putra voli kampusnya, Pasundan menjuarai kejurnas antar klub Livoli Divisi 1 2019 di Jawa Timur. Farhan Halim sempat tak tertarik voli, siapa sangka di balik karir cemerlangnya di olahraga voli, Farhan Halim awalnya tak begitu menyukai olahraga satu ini. Malahan, semasa muda Farhan Halim menggeluti olahraga bulu tangkis. Karena dirasa tak berkembang, ia pun akhirnya menekuni olahraga voli.
Sekilas mengungkap peristiwa 2 tahun yang lalu, Doni Haryono sempat merasa takut tak bisa bermain lepas pada Proliga 2020 usai meraih medali emas SEA Games 2019. Doni menjadi pemain yang turut memperkuat tim nasional pada SEA Games 2019. Saat itu mengaku sempat cemas karena sudah mengeluarkan penampilan terbaik pada pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara tersebut. Doni Haryono saat itu khawatir publik akan berekspektasi tinggi terhadap permainan mereka. Apalagi, medali emas SEA Games 2019 merupakan yang pertama diraih timnas voli Indonesia. Ada pikiran kami setelah SEA Games itu ada rasa takutnya nanti permainan kami di Proliga agak terganggu karena kami mikir kemarin main SEA Games kami bagus, rasa takutnya itu takut main jelek di Proliga. Sebab, sudah dikeluarkan semua di SEA Games. Hal seperti itu sempat ada di saya, ucap Randu dan dibenarkan oleh Doni Haryono. Dan diketahui, pada tahun 2022 Doni Haryono bersama kawan-kawan timnas voli putra, juga berhasil mempertahankan gelar emas pada SEA Games 2021 di Vietnam. Dan ternyata peristiwa yang 2 tahun silam hampir mirip, saat itu Doni masih berbaju BNI 46 mampu membawa Jakarta BNI 46 tembus papan atas klasemen sementara, sedangkan di tahun 2022 Doni Haryono mampu membawa Bogor Lavani meraih juara Proliga, ditambah lagi menjadi peraih medali emas SEA Games 2022. Dan saat ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, Doni Haryono telah sah direkrut salah satu klub voli Liga Jepang yakni Nagano Trident selama 1 musim. Dengan direkrutnya Doni Haryono ke kancah voli internasional, secara individu bagi Doni menjadi modal besar untuk melatih skill, dan pada umumnya menjadi pemain voli putra kebanggaan Indonesia. Namun di balik itu semua publik berharap permainan Doni Haryono di klub barunya ini mampu menampilkan skill-skill terbaiknya dan meraih kemenangan di setiap pertandingan, tidak gugup ataupun takut bermain jelek meskipun di Liga Voli Jepang ini berisi pemain-pemain top dunia. Selamat Kita ketahui bersama, Liga Voli Jepang mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Dengan datangnya Doni Haryono ke Liga Voli Jepang membuat geger dunia voli nasional. Mengapa tidak, Liga Voli Jepang kerap kali dihuni oleh pemain-pemain kelas papan atas. Sebut saja salah satu Bartosz Turek dari Polandia dan Yuki Nishida dari Jepang. Menakar lawan-lawan yang dihadapi adalah pemain-pemain top dunia. Bakal kemungkinan Doni Haryono akan disuguhkan perlawanan yang terheran-heran. Seperti yang dialami oleh Rifan Nurmulki saat berhadapan dengan Yuki Nishida, waktu di PC Nagano dia Rifan Nurmulki sempat terkagum melihat Yuki layaknya burung yang terbang di hadapannya. Namun demikian, Doni Haryono pun tak kalah saing, meskipun kelas berbeda jauh, kemungkinan besar dengan merapatnya Doni ke klub voli Jepang ini, memberikan dampak